Mungkin kamu udah sering dengar kata sorting atau pengurutan. Sorting itu penting banget karena banyak proses komputasi butuh data yang rapi. Misalnya, mengurutkan nilai ujian dari yang tertinggi ke terendah, daftar harga barang dari termurah ke termahal, atau menampilkan leaderboard game dari skor tertinggi ke rendah. Nah, di antara banyaknya algoritma pengurutan, ada satu yang sering banget jadi teman pertama buat para pemula, yaitu bubble sort. Kenapa? Karena cara kerjanya sangat gampang dipahami, gak butuh rumus aneh-aneh dan bisa langsung dipraktikkan meskipun kamu baru belajar dan looping. Namanya memang lucu, bubble yang artinya gelembung. Tapi nama ini bukan sekadar lucu-lucuan. Bayangkan kamu nuang air soda ke dalam gelas. Gelembung-gelembung udara akan naik ke permukaan pelan-pelan. Gelembung yang besar biasanya lebih cepat mengambang ke atas. Nah, proses ini mirip dengan cara kerja bubble sort. Cara kerja bubble sort, angka yang paling besar akan pelan-pelan naik ke posisi paling belakang. Setiap kali kita melakukan satu putaran pengecekan, lama-lama semua angka akan berada di posisi yang pas, angka besar di belakang, angka kecil di depan, tanpa kita harus melompat langsung ke angka tertentu. Itulah kenapa metode ini dinamakan bubble sort. Anggap kamu punya deretan angka acak yang pengen diurutkan. Di sini kita pakai angka 5, 3, 8, 2, dan 1. Targetnya kita ngurut dari kecil ke besar. Kalau kamu pakai bubble sort, bayangannya gini. Kamu lagi nyusun kartu angka di meja. Kamu mulai dari sisi paling kiri, terus lihat dua kartu yang berdampingan. Kalau urutannya salah, tukar posisi. Geser ke pasangan berikutnya dan lakukan hal yang sama. Ulangi terus sampai semua kartu rapi. Biar makin kebayang, lebih gampangnya, yuk kita jalanin prosesnya pelan-pelan. Kita pakai angka yang tadi, yaitu 5, 3, 8, 2, dan 1. Kita mulai dari putaran pertama. Tujuannya memindahkan angka paling besar ke posisi paling kanan. Kita bandingin 5 dan 3. 5 lebih besar dari 3, maka kita tukar. Hasil angkanya akan menjadi berurut 3, 5, 8, 2, dan 1. Lalu kita bandingkan lagi 5 dan angka 8. 5 lebih kecil dari 8. Jadi kita jangan tukar, kita biarkan jadi angka menjadi tetap 3, 5, 8, 2, dan 1. Lalu kita bandingin lagi angka 8 dan angka 2. 8 lebih besar dari 2, lalu kita tukar. Jadi 3, 5, 2, 8, dan 1. Selanjutnya kita bandingin angka 8 dan angka 1. Angka 8 lebih besar dari angka 1. Maka kita tukar lagi. Jadi 3, 5, 2, 1, dan 8. Di akhir putaran pertama, angka 8 yang paling besar sudah aman di posisi terakhir. Kita lanjut ke putaran kedua. Sekarang kita sudah tahu angka terakhir yaitu 8 sudah fix. Jadi kita fokus ke 4 angka di depannya. Yang pertama kita bandingin angka 3 dan angka 5. Gak perlu tukar. Kita bandingin angka 5 dan 2, kita tukar. 3, 2, 5, 1, dan 8. Selanjutnya kita bandingin angka 5 dan angka 1. Kita tukar menjadi 3, 2, 1, 5, lalu 8. Sekarang angka terbesar kedua yaitu 5 sudah fix di posisi keempat. Putaran ketiga, sekarang cek 3 angka pertama saja. Bandingin 3 dan 2. Kita tukar urutannya menjadi 2, 3, 1, 5, dan 8. Lalu kita bandingkan lagi angka 3 dan angka 1. Kita tukar dan urutannya menjadi 2, 1, 3, 5, dan 8. Angka terbesar ketiga yaitu 3 sudah fix di posisi ketiga. Lalu kita lanjut ke putaran keempat. Tinggal 2 angka pertama.
kita bandingin 2 dan 1. Kita tukar menjadi 1, 2, 3, 5, dan 8. Selesai, semua angka sudah terurut dari kecil ke besar. Kalau disimpulkan, prinsipnya simpel banget. Bandingin dua angka bersebelahan, tukar kalau urutannya salah, ulang terus sampai satu putaran penuh nggak ada pertukaran. Itu tandanya semula angka sudah rapi. Di setiap putaran, angka terbesar mengambang ke belakang, jadi putaran berikutnya bisa fokus ke bagian depan yang belum rapi. Walaupun sederhana, ada beberapa trik yang bisa bikin bubble short jalan lebih cepat. Yang pertama, early stop. Kalau dalam satu putaran nggak ada pertukaran sama sekali, proses bisa langsung berhenti. Artinya angka-angka sudah terurut sebelum semua putaran selesai. Skip elemen yang sudah fix. Setelah angka terbesar fix di belakang, kita nggak perlu ngecek angka itu lagi di putaran selanjutnya. Setiap algoritma punya sisi positif dan negatif. Bubble short juga gitu. Kelebihan dari bubble short yaitu super gampang dipelajari, bahkan buat yang baru belajar logika pemrograman. Lalu ideal buat dataset yang kecil atau data yang hampir terurut. Kodenya singkat, jelas, dan gak ribet. Bubble short juga ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu kurang efisien kalau data jumlahnya besar. Lalu terlalu banyak perbandingan dan pertukaran kalau datanya acak banget. Waktu eksekusi kita mulai dari best case atau data yang sudah rapi, karena cuma butuh satu kali pengecekan tanpa banyak pertukaran. Lalu average dan worst case kalau datanya benar-benar acak atau bahkan terbalik. Perbandingan bisa jadi sangat banyak. Bayangkan kalau ada 1000 data, di skenario terburuk perbandingan yang harus dilakukan bisa mencapai hampir 1 juta kali. Insertion sort sama-sama gampang, tapi biasanya sedikit lebih cepat untuk data kecil. Selection sort lebih sedikit pertukaran, tapi jumlah perbandingannya tetap besar. Quick sort atau merge sort jauh lebih cepat untuk dataset besar, tapi butuh pemahaman yang lebih dalam. Mungkin kamu bertanya, kalau bubble short lambat, kenapa masih diajarkan? Jawabannya, karena bubble short itu latihan dasar. Belajar bubble short bikin kamu paham cara membandingkan dan menukar data, cara mengulang proses sampai kondisi tertentu tercapai, konsep efisiensi algoritma, kenapa penting mencari metode yang lebih cepat. Ibarat olahraga, bubble short itu seperti pemanasan. Kamu nggak akan terus-terusan lari pemanasan, tapi kalau nggak pernah pemanasan, kamu bakal kesulitan pas latihan berat. Kesimpulannya, bubble short memang bukan algoritma tercepat, tapi dia adalah guru sabar yang ngajarin dasar-dasar penting dalam pemrograman. Bandingkan angka, tukar kalau perlu, ulang sampai semua rapi. Setelah paham bubble short, belajar algoritma lain seperti quick sort, merge sort, atau heap sort akan terasa jauh lebih mudah. Jadi, meskipun jarang dipakai untuk proyek nyata dengan data besar, bubble short tetap jadi algoritma klasik yang wajib dikenali semua programmer. Anggap aja dia kayak pelajaran pertama yang bikin kamu ngerti logika sorting sebelum naik kelas ke algoritma yang lebih canggih. Mungkin itu saja penjelasan singkat mengenai materi bubble short dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.